Oke, kita mulai aja teman-teman. Karena ini sebetulnya memang secara konten yang akan kita bahas sebetulnya lumayan penting dan lumayan berat sebenarnya. Tapi kita coba bawakan malam ini dengan casual banget, dengan santai aja. Karena memang apa yang kita bahas sebetulnya nggak main-main nih terkait dengan pengelolaan hak cipta lagu gitu ya. Jadi berkait dengan juga royalti, klaim dan lain-lain. Jadi kalau bisa dibilang sebetulnya fungsinya musik publishing itu apa sih gitu. Buat teman-teman anak band, musisi, songwriter dan lain-lain ini penting banget karena kalau udah berkarya, karyanya rilis, kemudian bagaimana karya itu menjadi revenue stream buat kita, menjadi duit buat kita, menjadi cuan buat kita, ya lewat ini gitu caranya. Supaya apa yang rilis di Spotify, Apple Music, YouTube dan lain-lain itu bisa terkelola dengan baik dan hasilnya bisa mendapatkan manfaat yang kita harapkan gitu. Nah mungkin langsung aja, apa sih makhluk musik publishing itu? Mungkin di sini yang paling tepat untuk menjelaskannya adalah Pepeng sebagai membership manager dari Massive Music Entertainment. Silakan waktunya Peng, monggo. Terima kasih Mas Baja. Teman-teman selamat malam semuanya. Tak taruh dulu kopinya, tak geser dulu kursinya. Masnya juga. Kabelnya Mas. Sorry. Aku izin memberikan satu masukan buat teman-teman di sini yang aku lihat kayaknya kebanyakan kalau menurut dari data yang kami terima di depan itu kebanyakan musisi dan juga beberapa di antaranya sepertinya sudah pasti adalah penulis lagu atau songwriter atau komposer. Mungkin teman-teman ada yang bingung apa sih bedanya komposer, songwriter, penulis lagu. Well, itu semua sama. Jadi komposer itu adalah yang mengkomposisi lagu. Bahasa Inggrisnya itu songwriter. Komposer dengan K itu bahasa Indonesia atau penulis lagu. Nah, tadi udah sedikit disampaikan nama Mas Baja di sini. Pentingnya untuk mendaftarkan lagu karya kalian ke musik publisher sebelum atau apabila sudah dirilis atau apabila sudah diterbitkan publish, yang mana nggak ada publish ya? Publish. Jadi kata musik publisher itu adalah sebetulnya bukan berarti musik publisher itu penerbit musik yang menerbitkan atau mendistribusikan lagu kalian, bukan. Tapi yang mengamankan hak cipta karya kalian apabila karyanya sudah terbit atau sudah dipublish. Makanya namanya musik publisher atau bahasa Indonesia penerbit musik. Nah, istilah penerbit musik atau musik publisher itu sebetulnya terinspirasi dari industri buku ya. Jadi era-era zaman dulu itu kalau penerbit buku itu biasanya menerbitkan tulisan dari karya-karya penulis. Nah, karya penulis tersebut apabila sudah diterbitkan, dijual, terdistribusikan, maka si penulisnya akan mendapatkan uang royalti dari penjualan buku tersebut. Nah, itu diterjemahkan ke lagu, ke musik. Jadi apabila lagunya sudah dipublish, seharusnya penulis lagu juga mendapatkan nilai ekonomi dari lagu tersebut karena platformnya mendapatkan uang. Gitu. Oke. So, kami teman-teman dari Massive Music itu selalu menyebut kami itu adalah pengelola hak ekonomi atas hak cipta lagu atau bahasa umumnya manajernya lagu. Loh, kok manajernya lagu? Pengelola, memanage. Lah, ya, apa yang dimanage? Yang dimanage yaitu administratif dari klaim-klaim atas hak cipta kalian. Lalu juga bekerja sama dengan kalian sebagai partner. Jadi penulis lagu itu adalah partnernya musik publisher. Apa bedanya dengan label? Label atau record label atau perusahaan rekaman itu berpartner dengan artis. Artis berarti performer, seperti Mas Vivan sebagai Atlesta, seorang artis. Namun Mas Vivan sebagai penulis lagu itu berpartnernya dengan musik publisher. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, di satu label tuh pasti ada posisi yang namanya ANR, Artist and Repertoire.
Kenapa namanya A&R? Karena label sebetulnya mengontrak artis untuk dipertemukan dengan repertoarnya, dengan lagunya. Gitu. Nah, apabila sudah ketemu dengan lagunya, lalu label tersebut itu sudah resmi sebagai pengguna lagu, song user. Maka label akan berkontrak dengan lagunya pada dasarnya. Namun, karena lagu itu bukan subjek hukum, lagu itu bukan sesuatu atau makhluk yang bisa menandatangani kontrak kerjasama, maka perlu ada pemilik lagunya. Siapa pemilik lagunya? Siapa pemilik lagu? Pencipta lagu. Siapa pemilik lagu? Sepi yo. Ya wes, siapa pemilik lagu? Pencipta lagunya. Nah, pencipta lagu gitu. Jadi yang berkontrak, ketawa. Ayo, siapa pemilik lagu? Lagi, siapa pemilik lagu? Kalau bahasa Inggris anak-anak bisa mas. Songwriter guys ya, coba. Songwriter coba. Who's the owner of the song? Hebat orang Malang jago bahasa Inggris. Ya, jadi yang berkontrak dengan musik publisher adalah songwriter atau penulis lagu. Nah, udah ketemu nih, ada artisnya, ada lagunya. Lalu dikawinin lah itu. Setelah dikawinkan baru dirilis. Nah, setelah dirilis, yang didapat oleh Mas Atlesta dari record label, yang mana record labelnya adalah punya beliau sendiri. Lo kerja sama agregator kan? Iya. Ya. Yes. Agregator sebagai apa? Sebagai distributor master kita. Yes, lebih tepatnya agregator itu agen distribusi. Yes. Kalau zaman dulu di zaman fisik, record label selalu bekerja sama dengan agen distribusi untuk mendistribusikan kaset, CD ke toko-toko. Kalau di era digital, itu record label bekerja sama dengan agregator untuk didistribusikan ke toko-toko digital seperti Spotify, Apple, apalagi Joox, apalagi TikTok musik, Instagram musik dan lain-lain. banyak gitu. Nah, si artis mendapat royalti dari master rekaman. Mas Atlesta sebagai artis mendapat royalti dari agregator, dari labelnya, ya. Didistribusikan ke Mas Atlesta sebagai artis. Namun, dalam hal ini, Mas Vivan Atlesta juga sebagai penulis lagu. Yang sering dilupakan adalah di dalam master rekaman, di file WAV-nya, metadata yang diupload ke sistem agregator, itu memiliki roh. Rohnya adalah komposisi lagu. Komposisi lagu juga bisa ditarik dari streams royaltinya melalui musik publisher. Oke. Dah, itu pembukaan yang cukup rumit tapi kayaknya cukup jelas ya. Cukup jelas ya. Oke. Mas Jackie, silakan next Mas. Guys, kita sekarang ngomongin tentang hak cipta. Yang di belakang kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, Mas. Thank you loh. Oke. Hak cipta itu terbagi dua, guys. Ada hak moral dan ada hak ekonomi. Kalian harus ingat, kalian sebagai pencipta lagu, sebagai yang punya lagu, sebagai pemilik IP, IP-nya adalah lagunya. Itu kalian memiliki dua hak. Hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu apa sih? Hak moral itu adalah nama kalian harus terkreditkan dalam setiap karya lagu yang ada di platform. Jadi gue sering ngeliat tuh di Spotify misalnya, lagu judulmu sebutin salah satu lagunya. Love Kills Queen misalnya di Spotify, terus gue lihat kreditnya performer The Rentenir, written by The Rentenir. Dari sisi hak moral itu menodai pemilik lagunya. Kenapa? Siapa The Rentenir? Itu adalah nama band. Namun yang nyiptain belum tentu semua personilnya, bisa jadi cuman lu doang. Bisa jadi berdua, bisa jadi bertiga. Haknya beda-beda. Seperti halnya kita semua tahu, pencipta lagu Indonesia Raya adalah W.R. Supratman. Jadi semua judul lagu dan penciptanya harus menempel
secara individu. Penciptanya mau 3 orang, 10 orang, 20 orang, 15 orang, semua harus ditulis namanya satu persatu. Karena itu adalah hak moral kalian sebagai penulis lagu. Hak moral berlaku sepanjang masa, sampai kiamat, sampai dunia ini berakhir, anjay. Itu nama kalian harus nempel terus di karya lagu kalian. Oke? Yang kedua adalah hak ekonomi. Kalau hak moral itu berlaku sepanjang masa, hak ekonomi ada jangka waktunya. Seumur hidup. Bedanya seumur hidup sama sepanjang masa apa? Seumur hidup sampai wongnya mati. Betul. Jadi seperti semua orang tahu, kita semua tahu bahwa kita punya usia yang terbatas. Pasti kita suatu saat akan meninggal. Jadi secara hak moral kita namanya akan abadi sampai sepanjang masa. Tapi secara hak ekonomi, royalti yang kita dapat itu hanya bisa kita terima sampai kita meninggal. Namun jangan khawatir, ini bisa menjadi warisan. Karya lagu ini royaltinya bisa dialihkan ke ahli waris. Bisa dikelola dan diterima royaltinya sampai 70 tahun sejak tanggal kematian. Jadi anakmu, istrimu, semuanya, suamimu itu bisa mendapatkan royalti dari komposisi lagu kalian selama 70 tahun dari, gue gak enak nyebutnya, dari kita semua meninggal lah. Selingkuhan nggak dapat, Peng? Selingkuhan nggak dapat. Terserah yang ahli warisnya mau ngasih apa kagak. Jadi pertanyaan yang bagus. Jadi yang secara hukum yang disebut dengan ahli waris sah adalah yang bisa menunjukkan akte kematian. Kalau selingkuhannya punya akte kematian ya dapat ya. Gitu. Nah, kalau pencipta lagunya lebih dari satu gimana? Ayo. Kaget ya. Gue juga nggak nyangka sih bakal nanya lu. Kalau udah misalkan pencipta lagunya lebih dari satu, ada 2 orang, terhitungnya 70 tahunnya gimana tuh? Total semua dari jangka hidupnya kali. Oke, saya kurang mengerti maksudnya. Thank you. Jadi kalau mencipta lagu lebih dari satu, terhitungnya 70 tahun dari tanggal kematian yang paling terakhir. Gitu. Jadi kita doain aja co-writer kita umurnya panjang gitu, supaya umur lagu kita bisa diterima oleh ahli waris kita sepanjang itu gitu. Oke? Setelah 70 tahun, karya lagu kita menjadi public domain. Kalau sudah menjadi public domain berarti Mas Fifan, Lagunya bebas dipakai oleh siapapun. Iya kan? Diberantak-berantakin dong ya. Enggak sih, enggak diberantakin. Maksudnya itu akan menjadi hak untuk publik memakainya sebagai apa gitu. Betul Mas Fifan. Jadi apabila sudah menjadi public domain, lagu tersebut sudah bisa digunakan oleh siapa saja, kapan saja, oleh siapa saja, untuk keperluan apa saja, tanpa lagi mendapatkan royalti dan tidak perlu ada izin. Gitu. Contohnya kayak buku-buku belajar piano gitu, karya Sebastian Bach atau Beethoven gitu. Nah, itu kan dijual tuh di toko-toko buku. Penerbitnya mendapatkan uang, tapi karena sudah public domain, maka itu keuntungan menjadi pemilik si yang mencetak tersebut. Next, Mas Jackie. Ada pertanyaan nggak? Nanti aja langsung. Nanti aja, pertanyaan dikumpulin dulu. Oke, siap, lanjut. Nah, ini agak kecil-kecil nih. Jadi, guys, tadi waktu bikin ini untuk di sini, ini perlu berapa kali revisi dan makasih banget Mas Fifan udah ngerevisi, mudah-mudahan cukup kebaca ya yang kecil-kecil ya. Oke. Kita sekarang ngomongin tentang hak ekonomi aja. Karena hak moral udah cukup jelas ya. Nah, hak ekonomi itu ada 4 yang umum. Yang pertama hak reproduksi, yang kedua derivatif, yang ketiga itu hak distribusi, yang keempat performing right. Kita bahas satu-satu ya. Hak reproduksi itu hak untuk mengadakan berdasarkan karya cipta asli atau komposisi asli. Ini bahasa industrinya di kontrak itu mechanical right. Mechanical right, betul. Ya, atau hak mekanik.
Begini kira-kira guys, pada saat kalian menulis lagu, genjreng lah misalnya, jreng, 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 habis itu ada, oh terus keluar, udah jadi lagu, itu secara otomatis sebetulnya hak mekanik kalian sudah muncul, secara otomatis. Namun, belum bisa dimonetize karena belum dipublish, belum dirilis. Begitu sudah dirilis, baru di situ timbul hak ekonomi yang namanya mechanical royalty. Mungkin udah ada yang pernah dengar ya istilah mechanical royalty. Itulah hak dari komposisi lagu. Ini yang dikerjakan oleh Massive Music sebagai music publisher. Di sini ada yang warna merah, ada yang warna biru. Yang warna biru nanti kita bahas sedikit ya. Oke, yang berikutnya adalah hak derivatif. Kalau misalkan preproduksi itu kita ngomongin komposisi asli, derivatif itu kita ngomongin lagu yang sudah ada. Jadi lagu yang sudah ada di platform, yang sudah dirilis, itu pun masih bisa dimonetize melalui penggunaan lagu. Namanya sinkronisasi. Atau karya lagu kita disinkronkan, diselaraskan ke media lain. Media lain itu seperti apa? Misalnya seperti film, iklan, TV trailer, TV series, web series, video YouTube, konten video, games, aplikasi dan lain-lain termasuk campaign partai politik. Lalu juga pekan olahraga nasional gitu misalnya gitu. Ada jargon gitu. Pakai lagunya Morfe misalnya rayakan pemenang gitu. Nah, itu ada izinnya, sinkronisasi. Judul lagu dipakai aja buat campaign dan itu ada nilai ekonominya, maka itu layak disebut sebagai hak sinkronisasi. Lirik lagu dikutip untuk di buku novel, novelnya dijual, itu layak disebut sebagai hak sinkronisasi. Ada lisensinya. Jadi jangan sembarangan buat penulis-penulis yang kalau misalkan mau nulis buku atau puisi, lalu ada kutipan lagi yang sifatnya karya lagu atau lirik atau apapun, dan buku karya kalian dijual, itu harus berizin. Izinnya sebetulnya ke songwriter. Namun biasanya songwriter pasti dilindungi oleh music publisher. Gitu. Oke. Kalau di Massive, jujur gue sebelum akhirnya bekerja di Massive Music Entertainment tahun 2023, itu gue sudah mendaftarkan lagu gue ke Massive Music itu sejak 2014. Jadi udah cukup lama teman-teman. Dan secara gue sebagai kliennya pada saat itu no issue. Artinya dalam arti ini kalian silakan pelajari musik publisher apapun ya. Tapi kalau mau bekerja sama dengan siapapun itu musik publisher, perhatikan dari sisi periode pelaporan. Karena itulah yang akan menjadi bekal. Kalau pelaporannya udah nggak sesuai dengan yang ada di kontrak, molor-molor atau orangnya susah dihubungi segala macam, itu perlu dipertanyakan. Nah kalau saya masih musik ini, itu sejauh ini aman dari sisi transparansi. That's why waktu tahun 2023 sejak beberapa, ini sedikit cerita, beberapa waktu setelah band gue sudah tidak ada, dan gue harus ketawa, aman aja mas. Itu gue perlu mensupport keluarga gue dengan bekerja kan, dan akhirnya begitu Massive Music mengajak gue untuk gabung, gue sangat senang sekali karena gue tahu sebagai music publisher Massive Music itu tidak pernah mengecewakan partnernya, termasuk gue saat itu, gitu ya. Jadi dan sinkronisasi ini merupakan kekuatan supernya Massive Music melalui lisensi. So gue selalu bilang kayak ke Mas Vivan yang bekerja sama Massive juga, gue selalu bilang, men lu kalau ada lagu yang cocok untuk iklan, untuk film, kabarin gue aja. Nanti biar kami bantu pitching. Jadi Massive Music ini rajin untuk pitching ke pihak-pihak ketiga. Pengguna lagu seperti film, iklan, dan lain-lain. Next adalah hak distribusi. Apakah Massive Music ini sebagai distributor? Seperti di awal tadi gue bilang, bukan. Namun Massive Music memiliki hak eksklusif yang dipercayakan atau dikuasakan oleh kalian semua sebagai penulis lagu yang bekerja sama dengan Massive, untuk Massive Music bisa punya hak
lagu kalian didistribusikan di mana saja. Contoh, misalnya saya sebagai Frankie Indrasporo ceritanya mau mengcover lagunya Mas Vivani, Jangan Jatuh Cinta di Jakarta misalnya. Anjay. Nah, yang pertama pasti Masih Musik akan ngomong, Mas, nih Mas Pepeng mau cover lagu lo, boleh nggak? Boleh. Oh boleh, oke gue ngomong, Mas Pepeng, Mas Vivanya boleh nih. Terus, iya kira-kira ada biaya lisensinya nggak? Sebentar, biaya lisensinya ditanyain kira-kira mau diduitin nggak? Mau dong. Berapa? Coba ngobrol ke Masif. Gue masih mencerita. Oh, ini masifnya ya? Ya, Nggak tahu gitu. nggak tahu. Oke, nggak tahu. Ah. Pada saat itu baru diskusi tuh. Mas Oh, Vivan iya, kan iya. berdiskusi dengan Mas Vivan. Segini gitu. Balik lagi ke penggunanya. Nah intinya hal-hal seperti itu akan sering terjadi tuh, tektokan kayak gitu tuh. Masif Musik tidak akan bekerja tanpa arahan, keinginan dari partner. Karena adalah hak eksklusif dia untuk dikuasakan Masif ngomong ke pengguna. Dapetinnya dari platform digital, produk fisik juga. Jadi kalau mau ngerilis fisik, vinil, kaset atau segala macam sebetulnya ada juga hak mekaniknya teman-teman. Nanti kalau misalkan kalian sudah bekerja sama dengan Gerah ya, sudah bekerja sama dengan musik publisher, ngobrol aja ke si musik publisher untuk dihitungin hak mekaniknya yang timbul tuh ada berapa, gitu. Nanti yang membayar siapa? Yang punya proyeknya. Apakah label, apakah perorangan, apakah bagaimana gitu. Oke, sekarang kita tiba ke Mas Baja. Ini belakangan ini Sedang ramai dibicarakan ya. sedang ramai dibicarakan dan please teman-teman, apapun yang diberitakan di media tentang performing right, jangan ngejudge dulu kayak netizen-netizen yang sok tahu, yang maha tahu itu. Pelajari dulu sebetulnya seperti apa sih mekanisme untuk mendapatkan royalti. Jadi kalau kita ngomongin tentang royalti, sebetulnya royalti itu seperti aku bilang di awal, ada 3, dari master, dari komposisi, dan dari performing right. Kalau di media selalu dibilangnya, musisi susah mendapatkan royalti. Tar dulu men, royalti yang mana? Ya, Ya, betul. royalti yang mana? Dari master, mekanik, atau dari performing right? Karena kalau dari sisi master dan dari sisi komposisi, itu cenderung jauh lebih aman. So, jangan ngejudge dulu. Kalau ngomongin performing right di Indonesia, oke, memang masih agak bisa dibilang belum sempurna yang terjadi. Namun, bukan berarti landasan hukumnya tidak ada. Nah, kalau kita ngomongin landasan hukum, berarti kita ngomongin undang-undang nih guys. Jadi apabila bicara tentang copyright, hak cipta, hak paten, apalagi merek dagang dan lain-lain, itu selalu berhubungan dengan undang-undang HAKI, undang-undang hak atas kekayaan intelektual, yaitu undang-undang nomor 28 tahun 2014. Sebelum ngejudge, baca dulu isi undang-undangnya apa. Aku spill dikit ya. Jadi ini adalah part di mana gue yakin dari sekian banyak orang yang datang, cuma nggak nyampe 10% yang tahu. Sotoy gue. Ya. Bahwa sebelum kalian mau mengklaim hak cipta kalian, kalian harus terdaftar dulu ke lembaga yang ditunjuk oleh negara. Tahu nggak mas? Tahu nggak mas? Tahu nggak mas? Tahu? Oke, tahu nggak mbak? Ya, lembaga yang ditunjuk oleh negara itu salah satunya WAMI. Sini, yang ngomong WAMI, sini. Iya, berani nggak lo kesini? Ayo. Sini mas. Coba kasih tahu WAMI itu lembaga apa mas? Monggo mas. Ya, ini kita sebetulnya ngomongin publishing, tapi buat wawasan kalian, wawasan kita semua, mari kita diskusi. Jadi apa? Lembaga yang ditunjuk negara adalah WAMI kan ya? Wami, iya betul. Oke, sebetulnya bukan WAMI. Oh, oke.
LMK, bener mas. Sini ngomong LMK mana sini. Nah sini, satu meja kok nggak kompak, sini. Yang satu tahu, yang satu nggak, sini nih. Ini bukan ngerjain, ini cuma buat fun-fun aja biar pada nggak ngantuk. Nah, LMK itu apa mas? Lembaga Manajemen Kolektif. Mantap. Lembaga manajemen kolektif itu ngapain mas? Kerjanya mengkolek royalti dari pencipta lagu dan turunannya. Betul, sejauh ini. Cara mengkoleknya gimana mas? LMK. Kalau untuk saat ini mereka door to door dan dengan menggunakan sistem. Mungkin sistem belum jadi ya. Mungkin. Yang terakhir agak kurang tepat. Mungkin bisa jadi benar someday kalau sistemnya sudah sempurna. Namun sekarang yang terjadi bukan door to door. Jadi LMK itu bukan debt collector. Menurut undang-undang yang sama, terima kasih mas. Silakan Kotas beri voucher. Ya enggak, sotoy banget. Makasih mas. Yes, jadi cara kerjanya itu bukan LMK-nya yang door to door. Ini juga mungkin lu baru tahu ya? Atau udah? Udah ya? Kita sering ngobrol ini sih by the way. Oh, iya. Jadi cara kerjanya menurut undang-undang adalah pengguna lagu yang izin. Jadi LMK kerja berdasarkan laporan. Apabila sudah mendapatkan laporan baru dilaporkan ke yang punya lagu. Gitu. Cuman karena kita di sini bukan ngomongin performing right yang kisruh saat ini di Indonesia, gua nggak akan panjang-panjang di sini. Tapi please jangan gampang ngejudge. Pelajari dulu, ketahui dulu, research dulu sebelum mengambil kesimpulan. Jangan jampolnya duluan yang ngomong. Bagian sini gua agak emosi. Lanjut. Oke, sampai di sini. Sampai di sini kita semua harus tahu dalam penggunaan lagu kita memiliki dua stakeholder atau yang berkepentingan. Yang pertama itu dari sisi komposisi, yang kedua dari sisi sound recording. Oke? Seperti tadi aku di awal bilang bahwa master rekaman ada rohnya. Nah ini juga dalam setiap penggunaan lagu apapun itu harus memperhatikan dua kepentingan ini. Contohnya, mas lagumu rentenir mau dipakai buat film nih gitu. Yang judulnya apa tadi? Sorry maaf. Love Kills Queen. Yeah. Love Kills Queen. Love Kills Queen. Oke, sorry ya. Lupa gue. Film. Ya film. Nah apa? Dalam penggunaan lagu itu, misalkan dipakai buat film ya. Lagumu misalkan dipakai di sebuah adegan di mana aktornya gegitaran nyanyiin lagu kamu di pantai gitu. Itu berarti hanya dari sisi komposisi aja yang digunakan. Izinnya. Apakah ada biaya lisensinya? Biasanya kalau untuk film cukup besar. Jumlahnya variatif tergantung deal-dealan tapi intinya ini jackpot. Apalagi buat iklan produk. Namun apabila digunakan di sebuah adegan sebagai back sound yang lagunya plek ketiplek kayak di master rekaman lu, itu izinnya ada dua, dari sisi master dan dari sisi komposisi. Nilainya, biaya lisensinya 1:1. Harus. Karena yang ini, misalkan taruhlah jumlahnya 25 juta. Yang ini juga harus ngikut 25 juta. Salah satu belum ada yang setuju, belum deal, belum clear. Ini prosesnya namanya clearance. Proses perizinan. Sampai clear, sampai semuanya puas dengan angkanya. Misalkan akhirnya yang nongol lisensinya biayanya misalkan 40. Si pengguna lagu bayarnya 40 dikali 2. That's why hampir setiap penerbit, hampir setiap record label itu pasti punya
penerbit musik atau musik publisher. Aquarius punya, Musika punya, Sony Music punya, Warner punya, semua hampir semua itu punya. Kenapa? Supaya duitnya ke poolnya yang sama gitu, walaupun beda PT gitu. Untuk artis indie, artis independen biasanya sebagai pemilik master, bagian sinilah kalian memiliki kekuasaan penuh. Kalau ini berbagi dengan musik publisher atau masih musik, yang sini karena master milik kalian, kalian tidak berbagi dengan publisher. Ini hak kalian penuh. Jadi sebesar itulah harga satu lagu karya kalian. Jangan pernah kecilin karya kalian. Bang, lagu gua streamsnya belum nyampe 1000 bang, rilisnya udah 2 tahun. Kagak ada hubungannya. Kalau lagu ada yang suka mah, suka aja. Jadi daftarin karya lagu kalian sebelum lagu kalian itu viral. Sebelum lagu kalian streamsnya menanjak. Karena banyak potensial loss yang kalian akan alami kalau kalian nggak terdaftar. Karena undang-undang bilang kalau mau nerima royalti harus daftarin dulu. Gitu kira-kira. Gue kayak orang ceramah ya nunjuk anjir. Oke. Next, Mas Jackie. Oke. Why? Kenapa masih musik itu penting? Kenapa lu harus ngedaftarin? Karena, musik publisher ya. Karena musik publisher itu punya direct license ke setiap platform yang ada di jagat digital. Mereka tidak ingin berurusan dengan Vivan Krista. Mereka tidak ingin berurusan dengan Frank Indrasmoro. Mereka tidak ingin berurusan dengan Wahyu Nugroho Mas Acum dari Bangku Taman. Mereka tidak ingin berurusan dengan Anda secara individu. Karena itu memperpanjang proses administrasi mereka. Biaya administrasinya pasti gede, mereka nggak mau. Mereka hanya ingin berurusan secara administratif ke musik publisher gitu. Dan ini fun fact, agak-agak hard selling tapi bener. Cuma masih musik publisher di Indonesia yang bisa mengambil mechanical dari lirik lagu. Tepuk tangan. Di Indonesia cuma masih musik yang bisa. Dari Music Match dan dari Lyric Fine. Ya. Jadi orang ngetik randomly, ngetik lagu kamu gitu di Google, terus cetet, enter, Brad, powered by Lyric Fine. Anda dapat mechanical royalty man. Sering-sering ngetik lirik lagu sendiri. Oke, dan dari Music Match juga, misalkan lagu kamu dibawa dinyanyiin sama aku gitu di Spotify sambil baca liriknya, kamu dapat 2 mechanical dari lagunya aku dengerin dan dari liriknya aku baca sambil nyanyiin. Terima kasih gitu. Gitu kira-kira. Dan ingat lagi di setiap platform ini mereka mengalirkan laporan royalti 3 pipeline setiap platform. Dari sound recording, yaitu ke record label atau pemilik master, yang mana nanti dialirkan ke artis, bukan penulis lagu. Yang kedua mechanical royalty, yaitu ke masih musik atau musik publisher, yang mana dialirkan ke penulis lagu, bukan artis. Dan yang terakhir, performing right royalty ke LMK hak cipta, itu dialirkan ke penulis lagu. Mas Pepeng, lalu bagaimana dengan gua? Gua bukan pencipta lagu, gua pemain gitar tapi gua main di rekamannya si ini, si itu, si ini, si itu. Gimana? Tenang, kalian sebagai musisi, sebagai vocal director, sebagai operator mixing, operator mastering, sebagai produser musik, sebagai pengisi drum, sebagai pengisi violin, sebagai siul gitu doang. Sebagai backing vokal, penyanyi yang bukan pencipta lagu, kalian bisa mendapatkan dari performing rights, namun bukan yang hak cipta. Nah, ada lagi nih ternyata performing rights, men. Bukan cuma hak cipta doang, tapi ada satu lagi, hak terkait. Yaitu segala pihak yang terkait dalam master rekaman tersebut.
Gitu. Jadi sebetulnya apabila sistemnya udah ada, apabila ekosistemnya itu sudah berjalan sempurna, nggak ada lagi tuh cerita orang yang nggak mendapatkan hak sesuai dengan kontribusinya selama mendaftarkan. Silakan cari tahu tentang performing right, ada hak cipta, ada hak terkait. Dan kalau udah tahu, cari tahu terus, udah ketemu yang bisa dipercaya, daftarin. Gitu. Gimana, udah cukup terbuka ya wawasannya. Udah kayak ditotok aura, cetet. Wow, begini tuh semesta bekerja. Kurang lebih begitu. Yoi, Doctor Strange. Iya, gitu kira-kira teman-teman. Sekarang kita ke part terakhir, Mas Jeki, thank you. Slide terakhir adalah apabila sudah ingin mendaftarkan lagu, kalian harus perhatikan ini. Karena angka-angka inilah yang nantinya kalian klaim dan kalian dapatkan royaltinya sesuai dengan klaim kalian. Dalam satu lagu kita anggap 100%. Lagu itu terdiri atas lirik dan melodi atau notasi. Nah, Asosiasi Musik Publishing di Indonesia, APMINDO, APMINDO, Asosiasi Penerbit Musik Seluruh Indonesia, itu menyepakati bahwa yang disebut dengan komposisi lagu adalah lirik dan notasi. Kalau instrumental ya berarti notasi. Aransemen gimana bang? Oke, yang disepakati sebetulnya aransemen itu bukan bagian dari komposisi. Itu adalah bagian dari musik produksi. Ya. Yes. Namun, nggak jarang juga kasus terutama di anak band. Bikin lagunya dari jamming di studio atau dimulai dari gitar duluan, lick gitar duluan atau drum duluan. Dan itu dianggap sebagai komposisi, sah-sah aja. Jadi intinya diskusi. Kalau ngerasa bikin lagu bareng-bareng, diskusilah ke teman-teman yang bikin lagu, co-writer kalian. Dan disepakati angka-angkanya. Pokoknya intinya nggak boleh lebih dari 100%, nggak boleh kurang dari 100%. Ini di sini hanya Ilustrasi contoh aja ya, ilustrasi aja. Yang paling penting adalah diskusi. Gitu. So, angka-angka tersebut akan kalian daftarkan melalui musik publisher dan musik publisher akan mensubmit ke sistem untuk ini oleh platform, ditangkap oleh platform. Nanti apabila sudah ada streamsnya, platformnya akan melaporkan ke musik publisher dan musik publisher akan melaporkan ke kalian sesuai dengan klaim kalian. Mas Pepeng, Yo, mungkin bisa diceritain ke teman-teman terkait dengan Naif ya misalnya ya. Sekarang kan Naif udah bubar gitu ya. Dari 4 orang yang ada di Naif ya, waktu menentukan berapa persen pembagian dari 4 personil, ada David, Emil, Jarwo, dan Pepeng, itu mekanismenya seperti apa? Ya. Artinya contoh satu lagu yang mungkin Mas Pepeng bisa kasih tahu ya, misalnya kayak Benci Untuk Mencinta atau misalnya Aku Rela misalnya yang diciptakan berempat misalnya gitu. Nah itu waktu itu rembukannya, ini buat ilustrasi teman-teman aja nih, menentukannya gimana caranya? alhamdulillahnya Naif sebelum bubar untuk urusan pembagian klaim Udah beres hak ya? cipta itu udah beres sejak sebelum mendaftarkan ke Masif, yaitu sekitar 2011 sampai 2014. Emil daftar duluan ke Masif, lalu itu 2011, Ya. lalu sekitar 2014 baru masuk gua dan menyusul Jarwo dan David, David. Jangan lupa Chandra. ada Chandra juga ya? Chandra cuma bukan di Masif. Ya. Nah, ada satu yang bukan di Masif. Nah, sebetulnya sah-sah aja. Jadi lo bikin lagu berdua atau bertiga, lo di Masif, lo di mana, aman. Yang penting angkanya. Ya. Ya, jadi waktu itu dulu kami mendaftarkan lagu ke musik publisher itu di album setelah album Agak dekat Mas mic-nya. ya setelah album ke-6 baru Ya. kami mendaftarkan lagu ke musik publisher.
Jadi yang kami lakukan itu beneran diskusi. Waktu itu pas lagi tour gue inget banget. Itu hampir tiap kota lah kami setiap habis manggung tuh duduk di dalam satu kamar. Diskusi, disitulah debatnya. Sampai ada yang sifatnya cuman waktu itu lagu mobil balap itu jadi fun fact sedikit, lagu mobil balap itu adalah lagu yang gue bikin waktu gue SMA. Ya. Jadi gue punya band, ada satu lagu yang waktu itu 92 mungkin 93 itu grunge musiknya, itu base dari dasar dari lagu mobil balap, notasinya Ya. dan juga liriknya enggak, waktu itu liriknya bahasa Inggris. Terus notasi, jadi gue punya klaim atas notasi tersebut. Hampir 50% dari notasi ya, dari lagunya, notasinya. Dan liriknya gue yang bikin semuanya. Namun David di situ bilang, tapi di situ gue nyumbangin Asoy Geboy-nya. Ya. Ya udah, gue berbagi ke David. Dari kata Asoy Geboy-nya doang. Berapa persen? Saya lupa ya, kalau nggak salah nggak nyampe 10%. Jadi Tapi- Asoy Geboy yes. 10%. Ya anggaplah 10%. Gitu. Bukan masalah besar kecilnya ya, tapi adalah kesepakatannya. Itulah highlightnya. Gitu kebayang ya, jadi waktu itu berapa malam kami kumpul untuk ngebahas 6 album. Yang masing-masing album mungkin antara 10 sampai 13 lagu. Mungkin bisa dikasih contoh Mas Pepeng, kalau di Naif komposisi persentase terbesar penulis lirik atau musik? Siap tuh. Di Naif, di lagu mobil balap misalnya. Berapa persen sih penulis lirik dapatnya? Untuk lirik aja 50%. 50% ya? Yes. Jadi di sini di lagu mobil balap saya memiliki 40% Oke. liriknya. Dan dari sisi notasi saya memiliki 25%. 25%. Yes. Sisanya dibagi 3 yang lain atau 4 yang lain? Bagi 4. Bagi 4 yang lain, masih Yes. ada Chandra bagi ya? 5 sama Chandra. Oh, masih- ya, bagi lima. Gua ada klaim ini juga kan notasinya. Ya. Gitu. Nah ini mungkin buat teman-teman tentunya saat membuat band, hal-hal seperti ini rasanya harusnya dibicarakan di depan ya. Betul. Sebaiknya karena nggak sedikit teman-teman musisi yang akhirnya cukup punya masalah ketika pembagian royalti itu terjadi gitu. Jadi memang Ya. memang apa yang disampaikan di slide ini, di presentasi ini sangat penting gitu. Artinya berapa persennya sebetulnya tidak baku ya. Artinya tinggal bagaimana si satu band ini bisa mengkomposisikan dengan tepat gitu ya. Betul. Sopeng ya. Tapi memang rata-rata penulis lirik lebih besar ya. Udah pasti Udah pasti ya. 50% itu kesepakatan APMINDO, Asosiasi Dari Musik. asosiasi ya. Ya. Penulis lirik lebih besar. Makanya teman-teman kalau bisa nulis lirik. Ya, jadi salah satu penulis lagu yang mendaftarkan di Masif itu namanya Hasif Ardiasyah. Beliau itu salah satu jurnalis. Beliau tidak menulis notasi, hanya menulis lirik. Karena cuma bisa menulis lirik, sah menjadi seorang songwriter. Ya. Yes, Walaupun dia bukan musisi ya. walaupun bukan musisi. Ya. Gitu. Oke. Gimana? Ya. Cukup jelas ya. Ada satu slide terakhir. Ada satu slide lagi. Silakan Mas Jeki. Nah, ini namanya musik supervisor service ini gua bagian sini jujur hard selling. Di sini Masif Musik adalah satu-satunya, kembali gua harus bilang, yang punya layanan musik supervisor di Indonesia yang bersertifikat dari Berkeley, anjay. Yoi. Amerika. Yes, jadi musik supervisor yang ada di Indonesia yang bersertifikat itu bekerja di Masif, namanya Mbak Libi. Mas Vivan udah kenal. Teman-teman yang di Masif pasti udah kenal karena pasti Mbak Libi akan sering berurusan dengan teman-teman songwriter dalam hal penggunaan lagu. Jadi musik supervisor itu fungsinya dalam sebuah film itu adalah dia yang punya wewenang menentukan lagu apa aja yang ada di film tersebut dari awal sampai akhir. Gitu. Kenapa harus ada musik supervisor? Karena banyak pengalaman dari musik scorer atau yang bikin soundtrack itu selalu mendapatkan brief lagu itu selalu di ending. Saat sudah syuting, udah edit, udah dijahit semuanya tinggal oke, kita butuh lagu ini deadline-nya udah pendek. Itu nggak adil buat si musisi, musik scorernya. Makanya perlu ada
yang ngejagain dari awal sampai akhir, yaitu musik supervisor. Dan ini adalah beberapa portfolionya. Musik supervisor waktu itu ada di film Gadis Kretek, di Nightmare and Daydreams, lalu ada di beberapa iklan, dan juga ada di film-film. Ya intinya udah cukup banyak lah portfolionya. So kembali lagi, apabila kalian mendaftarkan ke Masif Musik, silahkan ngobrol aja ke aku, membership, ada Mbak Bunga juga. Itu lagu apa yang kira-kira potensial untuk kami bantu untuk masuk ke dalam film atau dipakai buat iklan, gitu. Ya. Yes, terakhir Mas Jeki, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu Mas Pepeng. Mungkin untuk sedikit tambahan aja, dikarenakan ada berkaitan secara manajemen di Lale Ilmanino, terbukti dari satu karya Lale Ilmanino yang mungkin teman-teman tahu ya, soundtracknya film Jumbo yang ada judulnya Semua Ada di Nadimu. Ya. Itu salah satu lagu yang cukup sukses ya di salah satu film animasi di Indonesia, dan itu memang terkelola dengan baik oleh Masif Musik gitu. Jadi memang nanti pastinya ketika nanti kalian akan bertanya ada Q&A nanti sesinya, nanti akan lebih dijelaskan lebih detail. Nah mungkin ada satu yang kelewat Mas Pepeng, mungkin teman-teman di sini pasti bertanya, kalau gue join sama Masif Musik, bagi hasilnya berapa sama Masif Musik? Iya, maaf ya saya lupa bagian situ. Kalau lagu saya dititipkan ke Masif Musik, ketika Masif Musik berhasil menjual lagunya ke iklan, ke film ataupun ke label misalnya, berapa persen sih Peng yang didapat sama teman-teman pencipta lagu untuk bagi hasilnya gitu? Oke, jadi musik publisher atau dalam hal ini Masif Musik ya, itu bentuk kerjasamanya dengan teman-teman musik, dengan teman-teman songwriter adalah pure business, revenue streams, sharing revenue streams dan sharing dari setiap deal lisensi. Tidak ada biaya pendaftaran dan apapun tidak ada, tapi pure berbagi. Berbaginya adalah skemanya 70% untuk kalian, 30% untuk Masif Musik. Dalam setiap deal, dalam setiap transaksi, mulai dari mechanical royalty sampai sinkronisasi. Gitu. Jadi kenapa 30%? Mungkin karena dari sistem yang dijalankan oleh Masif Musik, reporting, claim dan lain-lain, itulah yang akhirnya menjadi bagian dari Masif Musik. Tapi tetap 70% adalah hak teman-teman ya yang akan disetor oleh Masif Musik. Teman-teman songwriter berhak mendapat lebih besar karena yang punya lagu mereka. Ya. Kami cuma ngebantu ngurusin doang. Ya, mungkin pertanyaan buat Mas Vivan nih. Mas Vivan sebagai membership di Masif Musik yang karya-karyanya sudah didaftarkan ke Masif Musik ya. Dari awal sampai saat ini sejak mendaftar, udah berapa lama sih tergabung di Masif Musik? Kemudian manfaat apa sih yang udah berasa yang sekarang Mas Vivan rasakan dari kerjasama dengan Masif Musik? At least aku sebagai Vivan Krista masuk di Masif Musik dari 2023. Late 2023, terus itu kita waktu itu sub-publishing gitu. Jadi Pop Jukutnya semua rosternya Pop Jukut langsung dimasukin ke Masif gitu. Terima kasih Mas. Lalu yang aku rasain di Masif Musik selama ini selain anak kosan Jakarta gitu. Jadi kalau kalian ke kantornya Masif guys, itu ada banyak hal yang hangat menurutku, yaitu selain kantornya seru, kalian di situ bisa makan gratis, minum gratis gitu. Itu benar. Jadi walaupun kalian bukan member, jadi kalian, Mas Peps, aku mau main ke kantornya Masif, yuk kita bikin jadwal. Terus kalian ke kantornya Masif itu, OB-nya langsung nyamperin kalian, kopi atau teh Mas, mau makan apa, ada listnya gitu, dikurasi itu sih. Jadi itu sangat frugal living untuk saya yang rantau di Jakarta. Terima kasih Mas Pepeng. Selain itu guys, Mas Pepeng dan teman-teman di Masif ada, selain ngurusin royalti kami di Bob's You Good, kita sering diajak ke, menurutku adalah networking yang lumayan. Kayak contohnya waktu itu Mas Pepeng ada, di Masif ada program namanya Gedor Label.
Mas Pepeng tuh memintaku untuk menulis banyak demo yang tidak pernah dirilis Atlesta maupun artisnya pop Jukut yang lain. Dan ini sebagai Vivan ya, bukan sebagai Atlesta. Sebagai Vivan tuh aku biasanya nulis berbagai demo yang banyak banget gitu. Masih draft gitu yang nggak sempurna banget, yang jelas notasinya dan liriknya jelas. Terus sama Mas Pepeng tuh diajak ke kantornya Trinity, ke kantornya Universal, akhirnya di proses itu major label ini cari lagu yang emang untuk artis mereka, dan it works like a charm waktu itu ya. Ada beberapa lagu yang di softlock. Itu adalah salah satu hal yang menurutku Massive itu nggak cuma ngurusin royalti dan bla bla yang dijelasin Mas Pepeng, tapi banyak banget yang bisa kita dapat, banyak programnya lah. Kayak setiap Kamis tuh kita selalu ada kumpul sama songwriter di area Jabodetabek kali ya Mas ya. Setiap hari Kamis, setiap malam itu kita selalu kumpul di dapurnya Massive, kita makan bareng, kita ngobrol bareng, kita masuk ruang meeting bareng, terus akhirnya dari situ ada networking yang kebentuk, bahkan sampai ada kolaborasi yang tidak terduga waktu itu sama Vira Talisa, sama siapapun di tempat itu ya waktu itu. Dan itu akhirnya ke bawah sampai, ya intinya Massive jadi kayak, ya bener sih slogannya, home for songwriter, heaven for song users. It's real sih. Ini nggak abang-abangi lambe aku ya, temenan nih. Jadi tahu nggak Mas artinya itu? Bukan kaleng-kaleng. bukan. Apa ya? Abang-abangi lambe itu apa ya? Bukan basa-basi, tapi beneran saat itu aku pertama kali memutuskan mendaftarkan kita yang di Pop Jukut sebagai songwriter ke Massive. Banyak banget yang kita dapat di Massive. Mungkin teman-teman untuk yang tadi masuk film ya Mas ya, aku nambahin kayak film pengempungan Bukit Duri kan Massive juga ya kemarin ya. Betul. Semua lagu di film pengempungan Bukit Duri itu Massive semua, dan saya pun baru tahu kalau ternyata soundtracknya film itu bukan artis ataupun lagu yang udah industri yang gede. Jadi semuanya bener-bener yang streamnya, bahkan aku cek kemarin kayak 1000 stream tapi bisa masuk di Joko Anwar pengempungan Bukit Duri. Jadi the possibility is limitless guys. Dan pengempungan Bukit Duri menurutku adalah kayak kita nonton Marvel Black Panther tuh soundtracknya menarik banget kan. Nah pengempungan Bukit Duri tuh seperti itu. Kalian boleh dengar ada Salim Lubis dan itu semua independen semua. Dan itu yang bantu, tepuk tangan untuk tim Massive. Keren sih. Jadi tim Massive menurutku nggak menspesialkan ya. Nggak menspesialkan, oh lagu yang streamingnya besar, oh artis yang udah besar, enggak. Tapi mereka benar-benar cari dari bawah, diruntut sampai atas. Malah dari bawah dulu kayaknya Mas ya. Ya, gitu sih Mas. Ya, cukup bermanfaat dan ada Banget. terasa ya kerjasama yang artinya sangat-sangat membantu Mas Vivan ya untuk lagu-lagu atau karya ciptanya bisa beredar lebih luas lagi ya, walaupun memang lagunya belum terlalu populer misalnya. Yes. Jadi kemungkinannya tetap ada ya Mas Yes. Vivan ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ini pasti banyak di kepala yang bakal mau coba ditanyakan gitu ya, karena memang yang tadi dijelasin terkait hak reproduksi, hak derivatif ya dan lain-lainnya itu memang pasti menyimpan banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Monggo aja kita akan buka pertanyaan tiga penanya pertama. Masing-masing penanya satu pertanyaan aja dulu ya. Nanti bisa dijawab sama Mas Pepeng atau Mas Vivan. Monggo kira-kira ada yang mau bertanya silakan maju ke depan. Berdiri Mas, Mbak boleh? Masnya dulu boleh. Monggo namanya siapa dan pertanyaannya apa Mas? Ya, saya Rizal dari Newsbound. Pertanyaannya adalah tentang komposisi, pendaftaran tentang komposisi kan tadi bilangnya notasi sama lirik. Nah, kalau sebagai pelaku musik yang di bidang underground, metal, hardcore dan segala turunannya, itu nentuin notasinya itu gimana? Juga kan kadang ada notasi beberapa yang agak tidak terlalu bernada dan nggak beda jauh dengan nada notasi musik hardcore metalnya atau yang lainnya. Itu gimana notasinya? Kasih. Oke, terima kasih Mas. Cukup jelas pertanyaannya Mas Pepeng ya. Monggo silakan dijawab. Langsung jawab ya. Oke, jadi apa yang terjadi dengan skena teman-teman dari mungkin metal atau hardcore dan lain-lain yang
liriknya dinyanyikan dengan tidak bernada, itu mungkin kasusnya hampir mirip dengan rap. Oke, Yes. dengan rap ya. Ya, jadi sebetulnya itu lirik yang paling besar. Kalau misalkan merasa bahwa lirik-lirik tersebut itu impactful, mau diklaim lebih dari 50% pun nggak apa-apa, kembali lagi kesepakatan. Dan dalam kasus hip hop malah lebih unik lagi. Ya. Kadang-kadang nongolnya dari beat dulu. Iya. Bum, cepak, cegebuk, gitu kayak gitu-gitu. Nah itu si pembuat beatnya itu berhak untuk mengklaim lebih besar. Karena kadang-kadang suka timbul lagu justru dari beatnya kalau hip hop. Jadi intinya kembali lagi semua ke kesepakatan gitu. Cukup jelas nggak? Jelas ya Mas ya. Monggo Mbaknya tadi mau bertanya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kan baru... Namanya siapa Mbak? Nama saya Yesi Aulia Zahra. Mbak Yesi. Ya, saya kan baru masuk ke band-bandan ya Mas ya. Jadi bagaimana perhitungan, kan tadi membahas royalti itu kan ya. Penghitungan untuk saya sebagai penulis lagu ketika lagu saya belum terdaftar dan ketika lagu saya sudah terdaftar. Jadi kan katanya Mas Pepeng tadi itu kalau sudah terdaftar kita bisa mendapatkan royalti. Nah, bagaimana nasib lagu-lagu saya yang sudah rilis tapi saya belum daftar hak cipta gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yesi. Pertanyaannya bagus, bagus banget. Cukup jelas ya Mas Pepeng pertanyaannya ya. Cukup jelas. Mungkin bisa bantu dijawab. Ya, seperti makasih ya. Jadi seperti yang tadi aku udah bilang juga bahwa apabila kalian belum mendaftarkan lagu kalian padahal udah rilis, itu menjadi loss kalian atau kerugian kalian, maaf aja. Jadi dari platform itu tidak ada sistem back claim. Misal lagunya udah stream sampai 100 juta tapi belum terdaftar, lalu daftarnya baru sekarang, dihitungnya adalah dari sejak masuk dalam sistem. Yang kemarin-kemarin itu sampai sekarang, sampai detik ini belum bisa di backclaim, mohon maaf. Nah itu udah kebijakan dari platform tersebut gitu. Jadi istilahnya back claim ya. Nah itu tidak bisa dilakukan ya. Karena belum didaftarkan. Jadi buruan daftar Mas. Iya. Ya. Teman-teman publisher termasuk Masif tentunya itu juga sampai sekarang masih berusaha untuk setidaknya 1 tahun lah backclaim gitu. Cuman sampai sekarang belum berhasil. Artinya usaha-usaha itu sedang dilakukan ya. Sedang Mas dilakukan. Pepeng ya. Oke. Satu pertanyaan lagi. Wow. Oke, gantian dulu. Yang ini dulu deh. Yang sebelah sana ya? Iya, yang ini dulu deh. Sini Mas, Maju Mas, silakan Mas. berkabel nih mic-nya nih. Ya soalnya mic-nya mic kabel jadi harus maju deh. Kirain mau ngejokes loh. Silakan Mas, namanya siapa Mas? Thank you, halo, aku Degi Nugrah. Oke. Kebetulan aku musisi instrumentalis, jadi Oke. anjay. Keren banget nih, musisi instrumentalis. Ini sebenarnya nanya buat semuanya sih, gimana caranya, kan aku instrumentalis nih Mas, jadi misalnya aku daftar Masif, Oke. terus laguku yang instrumental itu kan aku solo piano tuh, Ya. kepake tanpa ada izin misalnya. Di mana kepakainya? Di YouTube misal contoh lah, Oke. atau di mana gitu. Oke. Gimana cara Masif untuk kayak nge-track ini nih dipakai di sini nih. Ini lagu ini lagi di sini gitu atau lagu ini lagi dipakai di ini tanpa izin. Misalnya orang itu tanpa izin juga Mas ya. Gimana caranya Masif untuk mendeteksi hal-hal yang seperti itu? Apa bisa juga? Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Ini juga bagus banget karena memang banyak lagu yang di cover misalnya atau dibawakan tanpa izin di digital platform gitu ya. Apakah Masif punya cara untuk men-track itu, Mas Pepeng? Silakan Mas. Ya, thank you banget pertanyaan ini, pertanyaan teknis bagus banget dan mudah-mudahan aku bisa menjelaskan dengan jelas ya. Jadi cara kerjanya adalah sejauh ini by report. Jadi jadi sejauh ini kami menerima report kalau lagunya tidak izin dulu, baru habis itu dari kami akan membantu untuk memediasikan. Oke. Gitu. Biasanya ada 2 pilihan. Yang pertama adalah diajak untuk berbagi, yang kedua take down. Dari Masif Musik punya kuasa untuk men-take down sesuai dengan izin kalian. Kembali lagi, Masif Musik nggak akan bekerja tanpa izin
penulis lagu. Penulis lagunya. Gitu. Jadi bisa di take down. Cuman biasanya dari kami kalau misal bisa berbagi kenapa harus take down, ya kan? Ya, kita coba untuk negosiasi dulu biasanya. Namun, nah ini ada informasi lagi yang sifatnya mungkin agak sedikit advance. Dari Masif Musik saat ini Mas Vivan udah lihat sendiri kantornya ya. Kami ini satu kantor Masif Musik itu tim membership yang merupakan pintunya untuk pendaftaran itu hanya ada 3 orang. Dari aku, Mbak Bunga yang di situ, Mbak Bunga. Mbak Bunga angkat tangan. Itu dan Mas Aldri basisnya Samson. Lalu dari sisi commerce itu hanya 3 juga untuk klaim YouTube, untuk musik supervisor dan sinkronisasi, dan juga dari sisi satu lagi headnya sih. Lalu yang berikutnya finance dan lain-lain cuma 3 lah rata-rata. Dan yang paling banyak adalah tim IT. Ya, kami punya 35 orang saat ini karyawan yang bekerja di Masif. 70% itu orang IT semua. Kenapa? Nah, karena Masif Musik ini berhubungan dengan data kalian semua termasuk dataku sebagai komposer ya, sebagai penulis lagu. Data itu sangat penting dan harus dijaga. Data namanya, data lagunya, ASRC dan lain-lain gitu. Jadi penting untuk dijaga. So ada tim data juga thanks to teman-teman IT yang di Masif ada. Dan kami ada satu fitur baru mungkin yang mudah-mudahan bisa deploy atau di launch tahun 2026 insya Allah mudah-mudahan. Itu adalah sebuah aplikasi web base, masih web base ya, yang itu bisa nge-track lagu kalian sudah dipakai baik berizin atau tidak dari sisi songwriter ya. Kalian akan punya dashboardnya dan dari sisi song user juga nanti bisa sign up untuk bisa menjadi bagian dari kliennya Masif Musik untuk yang pengguna ya, dan mereka bisa melihat katalog-katalog lagu kalian gitu sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan di sini juga terima kasih ada Kak Tessa. Kak Tessa itu dari tim produk, dia lagi memantau gue nih. Ini Mas Pepeng kalau bekerja di lapangan seperti apa sih supaya apa? Supaya Kak Tessa bisa membangun aplikasi ini sesuai dengan kebutuhannya Masif Musik. Terima kasih Kak Tessa. Gitu, jadi insya Allah mudah-mudahan per 2026 teman-teman songwriter bisa mendapatkan dashboard. Mudah-mudahan lancar ya. Gitu. Cukup menjawab Mas? Cukup menjawab ya? Artinya flow-nya tahu ya? Karena memang Masif pasti sudah ada akses ke YouTube tuh. Atau kemana misalnya, jadi kalau lagunya Mas yang instrumental itu dipakai orang, itu akan ketahuan kalau Mas sudah daftarin. Tapi selama Mas belum daftarin, ya nggak akan bisa nge-tracknya. Ya nggak? Oke. Ada pertanyaan lagi dari belakang tadi? Yang ini dulu, yang kiri dulu, yang pakai topi di belakang Mas. Monggo Mas. Iya Masnya pakai topi. Maju ya Mas, sorry Mas ya nggak ada mic wireless soalnya jadi harus maju nih. Nggak apa-apa biar kenal juga kalau maju kan. Iya benar. Dengan Mas siapa? Monggo Mas. Salam Mas, saya Boim. Mas Boim ya? Iya. Ya. Jadi pas ini banget selama ini yang kita cari bertanya-tanya ya. Ini saya kan persiapan mau prepare rilis album kedua. Jadi memang saya pending karena saya belum jelas banget tentang seluk-beluk yang malam ini dibahas. Yang pertama saya yang udah terdaftar di platform kan habis album pertama itu ada beberapa single Mas. Cuman itu terecer-ecer karena kemarin waktu rilis saya benar-benar buta masalah yang platform ya. Itu ada di mana, terus ada beberapa single udah tak titipin teman-teman, ada yang dari teman-teman dari Bandung, teman-teman skena karena saya genre hip hop ya. Nah makanya tadi teman-teman juga tanya, "Loh kamu udah daftar di WAMI?" Belum juga. Tadi secara di platform itu belum diakui secara songwriter, saya belum diakui secara legal gitu kalau nggak salah kasarannya ya, bahasa simpelnya ya. Cuman kalau lagu dan ini saya belum tahu juga reportnya kalau masalah royalti segala macam sampai detik ini sudah mulai 2021 kan Mas.
saya nggak ngerti ininya berapa kayak gitu, belum tahu juga. Reportnya juga nggak ada bulanan kemana kalau nggak kita tanya waktu itu, karena teman-teman tanya, kamu udah pernah nyoba ini ya, apa lihat gimana royaltinya berapa? Aku durung tahu sih, coba sih ayo tanya, akhirnya di email gitu kan. Nah ini saya minta saran, ini kan saya mau rilis album kedua, apa mestinya saya harus ini ya mendaftarkan diri ke publisher, ke WAMI atau kemana dulu ya sebagai songwriter. Terus nah ini yang saya kan juga nyari kamar nih, album kedua ini mau tak rilis kemana, ini saya juga bingung dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Nah itu saya butuh saran kayak gitu sih Oke, Mas supaya Boy. aman. Nah, terus ternyata tadi ada dijawab ya yang sudah terecer-ecer selama ini. Ya. Kalau soalnya saya katakanlah saya ke Masif, berarti yang kemarin itu memang nggak bisa di back apa namanya tadi? Backclaim. Backclaim nggak bisa gitu kan ya? Gitu ya. Ya. Yes, kayaknya gitu sementara. Sebenarnya banyak usulan mah, tapi kalau nggak ngopi angel mas, mas. Benar. Kudu mbek Nanti ngopi. pakai WA aja Mas di WA. Angel nih, wis, tapi matur nuwun sangat, terima kasih. Thank you Makasih, Mas Boim, makasih. keren. Thank you. Ya mungkin ada 2 pertanyaan gitu ya, minta saran sebetulnya. Yang pertama, Mas Boim mau merilis next album, rumahnya mau kemana gitu ya. Kemudian kalau mendaftarkan ke publisher atau ke LMK itu sebaiknya prosesnya seperti apa. Tapi sebetulnya tadi udah cukup dijelaskan gitu ya. Mungkin kalau Mas Boim mau cari label di Malang ada Mas Vivan nih, karena Mas Vivan punya label. Jadi bisa bekerja sama dengan labelnya Mas Vivan sebagai rumahnya. Nah kemudian Mas Boim bisa langsung ke Mas Pepeng sebagai membership masif untuk mendaftarkan lagunya di publisher. Kemudian untuk performing right, Mas Boim bisa pilih LMK, lembaga manajemen kolektif mana yang Mas Boim mau percaya, mau kerjasamakan gitu. Ada WAMI, ada KCI, ada beberapa LMK tuh. Jadi tinggal Mas Boim riset aja, kira-kira LMK mana yang kira-kira bisa membantu mengklaim performing right-nya Mas Boim tuh, gitu. Karena kan nanti performing right kan kaitannya dengan lagu Mas Boim dibawakan di event gitu ya, karaoke gitu kan, kayak itu performing right gitu. Kalau yang Mas Pepeng tangani nanti itu ada di, istilahnya ada di platform ya gitu ya. Kemudian juga digunakan sebagai tadi ya hak derivatifnya untuk iklan, film dan lain-lain. Tapi mungkin ada 2 tadi yang mesti Mas Pepeng sampaikan bahwa prosesnya bagaimana dan yang backclaim itu apakah memang benar-benar nggak bisa atau memang monggo dibantu jawab Mas Pepeng. Ya, thank you banget, good luck buat persiapan albumnya Mas. Betul yang Mas Baja jelaskan barusan. Jadi silahkan di research aja untuk LMK-nya, dipilih yang mana yang kira-kira sesuai, dan tanya-tanya ke teman-teman yang sudah mendaftar di LMK kira-kira yang memuaskan tuh yang mana buat studi banding gitu. Dan untuk publisher juga silahkan ngobrol sama aku nanti setelah ini atau kapan gitu, kita bisa chat, bisa online meeting dan lain-lain. Apa saja sih, bagaimana sih sistem pelaporannya Masif? Nanti aku bisa jelaskan, kalau di sini akan cukup panjang. Dan satu hal lagi yang berhubungan dengan LMK ya Mas, berhubungan dengan LMK, memang pilihannya banyak dan Masif Musik itu punya kerjasama khusus dari sisi data support, yaitu ke WAMI. Apa? Oke, ya kami Masif Musik punya kerjasama khusus dari sistem support data ke WAMI. Jadi yang kamu daftarkan ke Masif apabila ingin didaftarkan ke WAMI itu akan mirroring datanya semuanya, gitu. Ya, bisa mirroring ya. Ya. Terus, oh ya, lagu-lagu yang sudah lewat itu walaupun tidak bisa backclaim ya Mbak Yesi, tapi tetap harus didaftarin. Tetap masih bisa didaftarin. Lebih baik terlambat daripada nggak terdaftar sama sekali. Terus, ini biar fair aja ya. Ya. Karena Masif ini punya keinginan teman-teman songwriters itu juga punya keadilan. Jadi kerjasama dengan Masif itu tidak eksklusif orangnya yang dipegang. Masnya bisa daftarin lagu ke Masif 1 juga nggak apa-apa Mas. Kalau semuanya makasih, alhamdulillah. Masnya bisa daftar 1 lagu ke sini atau beberapa lagu. Mas bisa daftar ke publisher yang lain untuk bisa studi banding dan buktikan sendiri bahwa Masif itu yang terbaik, anjay. Gitu kira-kira.
Enggak, Masuk. Itu soft sale. Iya, apa Masif Musik kerjasamanya itu tidak eksklusif ke orangnya, tapi eksklusif lagunya. Misalkan daftar lagunya satu, yang eksklusif hanya lagunya, masnya bisa daftar ke yang lain. Eksklusifnya berapa lama? 5 tahun. Apabila sudah 5 tahun, mencapai 5 tahun, itu perpanjang otomatis kontraknya. Selama tidak ada keinginan untuk berhenti. Gitu. Bagi hasilnya 70-30, 70 buat Anda, 30 buat Masif. Reportingnya dalam setahun itu bisa mungkin mencapai 4 atau 5, tergantung dari penggunaan lagunya. Tapi minimal tuh 4 report dalam 1 tahun. Dan semua berjalan secara periodik by system. Dan alhamdulillah sejauh ini nggak pernah telat ya. Gitu. Thank you Mas. Cukup jelas ya Mas Boim ya. Monggo Mas yang baju merah yang pakai paus timnas boleh bertanya. Silakan. Dari Surabaya nih Mas dia Mas. Oh jauh ya? Jauh ini. Iya. Monggo Thank you Mas. banget. Namanya siapa Mas? Gokil. Halo semuanya, aku Adip Mas. Adip. Salam kenal. Aku musisi dan awalnya aku pas datang ke sini bahas Masif ini aku kira akan bahas tentang produser juga sebenarnya. Nah, aku mau bahas itu aja. Aku musisi yang sering pakai produser. Nah, untuk pembagian produser sendiri tuh gimana Mas? Nah, aku mungkin ngelempar cerita misalnya gini, aku bikin demo dengan lagu yang isinya 4 chord. Terus aku lempar ke produser dan ditambahi beberapa chord lagi. Apakah itu nanti akan masuk ke pembagian sebagai songwriter atau penulis notasi juga? Itu sih mungkin Mas yang aku tanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adi. Bagus pertanyaannya. Monggo Peng. Ya, ini teknis banget dan sebetulnya udah aku jawab, udah aku jelaskan di awal tadi bahwa semua itu tergantung dari diskusi co-writernya. Kalau apabila produksi musik atau sebutannya mungkin aransemen ya yang kamu bikin itu disepakati menjadi bagian dari komposisi lagu, sok monggo silakan. Klaimnya berapa? Ya tergantung diskusi. Gitu. Itu banyak kok terjadi kayak gitu. Jadi bisa dibicarakan Mas Adip dengan si produsernya gitu. Jadi oke, karena produsernya ada kontribusi nada atau notasi, ya didiskusikan aja. Nah, ini lagunya laguku tetap gitu kan misalnya Mas Adip. Tapi kalian berdua berdiskusi mau dapat berapa kamu dari hasil ini gitu. Jadi memang semuanya sebetulnya bisa win-win kalau memang di awal itu harus jelas gitu Mas Adip. Dan syukur-syukur bisa berkontrak tuh. Jadi antara kalian dengan musisi dengan produser juga berkontrak tuh. Sebaiknya begitu. Ada hitam dan putih. Ya. Jadi jangan sampai di kemudian hari dia ngeklaim itu lagunya milik dia semua. Itu juga sering terjadi soalnya. Gitu. Nah mungkin ini juga nyambung Peng. Kalau misalnya satu band pacaran nih. Atau suami istri. Aku bikin lirik, kamu bikin musik. Terus cerai gitu Peng. Itu gimana Peng? Itu gimana? Ada gak kasusnya Peng? Terus gimana tuh pembagiannya tuh? Ya, selama ada kesepakatannya, yaitu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Oke. Apabila tidak ada kesepakatan, itu menjadi gonogini aja. Nah, jadi gonogini ya? Ya, dan itu pernah terjadi di beberapa kasus penulis lagu. Gitu, dan yang ada di Masif pun pernah juga ada satu band, nggak usah sebut ya, itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pada saat bikin lagu dulu mereka Masih pacaran bareng, terus habis itu mereka putus, nikah apa pacaran gue lupa ya. Okay. Terus habis itu putus atau berpisah lah gitu. Yang mendaftarkan itu baru yang lakinya waktu itu. Namun tiba-tiba along the way lagu ini mau dipakai buat film. Ini klaimnya baru dari sisi yang laki nih. Suami ya? Iya. Atau pacar suami. Sedangkan tadi syaratnya kan harus 100%, ya kan? So dari Masif, ya mau tidak mau menghubungi si perempuannya untuk mau validasi lagi apakah benar klaimnya begini. Apabila benar, pertanyaan berikutnya adalah mau daftar ke publishing Masif atau tidak. Nah, alhamdulillah akhirnya daftar ke Masif juga. Namun kalau dia mau daftar ke yang lain, nggak apa-apa. Cuman yang penting angkanya tepat dan dia harus mendaftarkan ke publishing untuk bisa mendapatkan benefit ekonomi tersebut. Ya, jadi sebetulnya even suami istri berpisah atau pacar terus putus, ketika memang jelas juga ya itu bisa diklaim ya artinya ya. Sesuai dengan haknya masing-masing ya. Aman aja. Aman aja ya. Kalau anak sekarang bilang aman aja. Aman aja. Jadi nggak perlu ngobrol lagi gitu ya. Masing-masing punya caranya sendiri lah. Betul. Oke.
2 pertanyaan lagi deh. Masih ada sempat nih 2 pertanyaan. Monggo Mas, yang paling belakang. Silakan maju Mas. Mana? Yang sebelah sini, oke. Habis ini sini ya. Silakan Mas, namanya siapa Mas? Kiki dari A Studio. Mas Kiki. Ya, saya mau itu ingin penjelasan tentang publishing ya. Jadi bukan tentang masifnya. Jadi bagaimana black box royalty itu akhirnya terbagi sampai ke publisher. Black box royalty atau tadi istilahnya black claim ya. Ya, jadi Cisak ngumpulin black box royalty berdasarkan worldwide, terus dibagi ke LMKN. Dari LMKN dibagi ke LMK, dari LMK dibagi ke publisher seperti Masif. Nah itu cara baginya seperti apa perhitungannya, terus kalau dari hulunya dari Cisak dan berakhir ke Masif Musik, mengelola black box royalty itu Masif Musik seperti apa? Oke. Ini, makasih Mas Kiki ya. Ini memang berbeda ranah nih ya Mas Pepeng ya. Artinya yang diminta diperjelas sama Mas Kiki itu sebetulnya lebih ke performing right. Karena kaitannya dengan LMK. Nah memang ini butuh sedikit pemahaman definisi antara lembaga manajemen kolektif dengan publisher. Monggo Pes, jadi kayak apa sih sebetulnya flow-nya tuh distribusinya kalau LMK gimana? Ya mungkin yang sepengetahuan Mas Pepeng ya. Kalau yang dari publisher tuh gimana? Misalnya dari Spotify kemana sampai akhirnya ke pencipta lagu gitu. Ya, mungkin kita bisa kembali ke slide yang ini kali ya. Yang Mas Jackie, slide keberapa ya? Yang ada why music publisher is important. Lanjut. Terus, yes, ya. Jadi sebetulnya apa yang maaf siapa tadi namanya? Mas Kiki sampaikan tadi barusan itu ya. Kalau dari sisi performing right itu sebetulnya tidak beririsan sama sekali dengan yang musik publisher kelola. Gitu. Jadi memang masing-masing platform ini sudah ada, mana sih orangnya? Gue salah ngeliat lagi. Ya, jadi masing-masing platform ini sudah punya pipeline-nya masing-masing gitu. So dari yang didapat dari performing right itu tidak akan mengganggu yang mechanical, dan yang mechanical tidak akan mengganggu yang sound recording, sama sekali satu sama lain tidak saling mengganggu. Ya, bagaimana? Ya, oke. Aku agak kurang jelas bagian black box-nya ya. Namun kalau dari sisi mungkin yang dimaksud unclaimed pool kali ya. Wow, sebentar. Gimana? Royalti yang tidak terkumpul karena songwriter-nya nggak punya IP number. Yes. Itu unclaimed pool namanya ya. Oke, Kak Tessa mau menjawab, nggak apa-apa. Ini teknis banget, tapi nggak apa-apa biar teman-teman paham ya. Tessa. Mic-nya 2 deh. Oh, satu aja satu Mas aja. Pepeng. Halo, salam kenal Mas siapa tadi namanya? Mas Kiki, oke. Oh Mas Gigi. Mas Gigi, salam kenal ya Mas. Deketin lagi. Halo, kedengaran? Tes. Ya. Oke, tadi sempat di-mention itu Zizek. Yes, jadi semua lagu yang kita daftarkan di negara manapun kita harus ngikutin Zizek. Jadi itu dari sisi negaranya itu ada di London, dan untuk bagaimana mendescribe dari Zizek, otomatis itu dari worldwide, itu kita pakai namanya territory gitu. Jadi lagu-lagunya kita di publisher itu kita define per territory. Teritorinya dari mana? Yang pasti Indonesia. Setelah kita define dari teritorinya, kita akan define publisher yang terdaftar di Indonesia. Tapi kita jangan lupa kayak tadi LMK. Jadi itu adalah society-nya kita di Indonesia. Jadi kita daftar dulu lagunya kita, contohnya lagu Mas Pepeng aku pinjem ya gitu ya. Songkotnya pasti ada, identifier mungkin teman-teman agak teknikal ya, tapi kita akan bisa dapat. Kenapa bisa sampai lagu kita itu bisa terdaftar. Jadi urutannya, jadi kita pencipta lagu, terus habis itu kita punya song ID-nya, kita daftarkan dengan format Zizek.
Zigzag itu banyak version Mas. Jadi dari sisi mungkin teman-teman familiar artinya dari sisi sintaksnya lagu itu tuh banyak banget. Mungkin kita taunya genre pop. To be honest gue juga masih belajar taunya lagu pop gitu ya. Ternyata bisa di breakdown word type-nya apa gitu. Dan itu semua teman-teman bisa mungkin bisa akses ChatGPT udah bisa kita akses ya gitu ya. Akses aja dengan namanya Zigzag, terus kita nanti akan bisa lihat format-format mendaftarkan lagu sehingga nantinya Zigzag itu menerbitkan ISWC. Jadi lagu kita itu akan terdaftar di semua society dan semua negara di dunia gitu. Jadi lagu Mas Pepeng, terus habis itu disongkotnya mungkin tidak nama ya, kita di sana itu namanya Work ID, di sini namanya songkot atau ID gitu. Tapi dunia itu membacanya Works ID. Judul lagu itu bukan song title, tapi work title. Jadi banyak banget sintaks dan itu memang udah ketetapan dari London sih Mas. Jadi tadi teritori Indonesia, publishernya siapa gitu, publishernya Massive Music Entertainment, komposernya siapa, jadi itu disebut namanya format IP chain. Jadi itulah identifier dari lagu yang didescribe dari worldwide, teritorinya ada nggak? Teritori di luar Indonesia ada. Kita itu bekerja sama itu ada dari sisi kapasitas publisher itu ada sebagai administrator itu yang di teritori world excluding Indonesia. Massive Music Entertainment bekerja sama, ada agreementnya dengan society di luar gitu. That's why kita punya chain-nya. Mungkin teman-teman juga nggak sabar ya dengan yang tadi udah diintro sama Mas Pepeng gitu ya. Nanti kita bisa buka aplikasinya, kita bisa lihat semua lagu kita itu tuh bagaimana susunan formatnya di standar internasional. Itu mungkin sedikit spill-nya sih. Mas mungkin semoga bisa menjawab ya. Gitu. Thank you Kak Tessa. Thank you Makasih. Udah cukup menjawab? Mas, udah cukup menjawab Mas Gigi? Oh nggak apa-apa, mungkin agak penasaran dari yang namanya unclaimed pool ya. Benar? Ya, jadi teman-teman nanti kita ngobrol ini teknis banget karena panjang men dan waduh panjang deh. Ya, tapi intinya kembali lagi kalau misalkan tidak terdaftar di LMK atau publisher itu ada istilahnya yang unclaimed pool, jadi semua lagu-lagu tak bertuan ini itu akan masuk ke dalam satu kolam atau apapun sebutannya itu yang mana nanti per periode mungkin 2 atau 3 tahun itu akan dilebur dan distribusikan ke semua anggota LMK dan publisher. Ya, karena sebetulnya kami semua itu tidak ingin memegang uang orang gitu. Gitu. Jadi memang penting banget untuk didaftarin gitu. Ya. Parts itu memang cukup menjawab sih sebetulnya. Artinya publisher tidak akan menahan uang dari lagu-lagu yang datanya tidak tersebar gitu ya, tersebar di ruang itu. Jadi memang akhirnya dibagi prorata ya, dibagi prorata ke pencipta lagu ya, siapapun itu. Oke, dari sebelah sini tadi Mas, ada yang mau bertanya? Oh ya, Mas, monggo Mas yang topi merah. Silakan Mas, maju Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas, nama saya Harsa dari Unda-Undi. Saya termasuk musisi generasi zaman dulu. Jadi belum begitu paham akan apa itu agregator, publisher dan lain-lain. Kalau zaman dulu kan tahunya masuk label, udah semua diurusin label. Kayak gitu. Nah, saya mau tanya itu sebenarnya yang harus mendaftarkan ke publisher itu as a band-nya, karena setahu saya band saya itu belum memiliki publisher setahu saya untuk saat ini, karena dulu sempat di label, cuman kita nggak ngerti seperti apa proses agregatornya, publishernya dan lain-lain. Dan per 2012 itu kita sudah sendiri. Nah, cuman kita nggak tahu nih apakah kita sudah punya. Setahu saya sih kita nggak punya publisher.
Nah seharusnya yang mendaftarkan ke publisher ini as a band atau personalnya kayak gitu. Dan seperti apa kita cara mendaftar ke Masif itu? Terima kasih. Terima kasih Mas Harsa. Pertanyaan yang bagus juga ya, artinya sebagai musisi yang bisa dibilang generasi lama gitu ya. Apakah kalau mendaftar ke Masif harus satu band bareng-bareng atau per personil gitu ya, per songwriter gitu? Atau memang diurusin langsung sama labelnya misalnya gitu, Peng? Monggo, Peng, silakan. Ya, Masnya tadi, maaf ya, tadi datang dari awal nggak Mas? Datang dari awal, oke. Sebetulnya sih udah cukup. Udah jelaskan ya udah tadi? cukup jelas sih bahwa pendaftaran pencipta lagu itu harus per orang gitu. Jadi walaupun dalam satu IP band, tapi kan ketahuan nih yang nyiptain lagu yang mana nih. Nggak semua personil band itu pencipta lagu gitu. Nah itu disepakati aja. Nah daftarnya per orang bukan nama band gitu. Begitu pula dengan misalkan diurusin sama label, misalkan Pop You Good gitu. Teman-teman artis rosternya label tersebut apabila ingin bekerja sama dengan publisher itu pun tetap harus per orang. Yes. Gitu. Per individu Mas. Gitu. Dan bagaimana cara pendaftarannya? Ya, bagaimana mendaftar ke Masif? Oke, website bisa ada website. ya dari situ. silakan teman-teman kalau mau tahu banyak tentang Masif Musik bisa buka website massivmusic.co.id, massivmusic.co.id atau di Instagram @massivmusicent_entertainment maksudnya. Di situ ada keterangannya cara mendaftarkannya, ada Google Formnya. Nanti ada draft kontraknya bisa dilihat, standar sih. Standar pendaftaran, ada KTP, NPWP, nomor rekening, gitu deh. Ya datanya dilengkapi dulu, KTP, NPWP, nomor rekening dan lain-lain. Jadi segampang itu sih Mas Arsa sebetulnya. Tapi memang sebaiknya tidak mendaftar atas nama band, karena kan udah dijelaskan pencipta lagu itu adalah haknya, hak moralnya kan ke masing-masing orang gitu, bukan ke masing-masing band gitu. Kayak gitu kira-kira. Ya. Oke, saya rasa cukup malam hari ini. Kita masih bisa one on one ya pertanyaannya, nanti kalau misalnya masih mau di sini, kemudian Mas Pepeng juga dan teman-teman dari Masif Musik juga masih ada di sini. Kalau mau bertanya bisa nanti di luar panggung ini gitu untuk bertanya. Ya kebetulan Kotas Cafe ini 24 jam. Walaupun kita nggak 24 jam di sini ya, ada batas waktunya, tapi kita mempersiapkan diri untuk teman-teman bertanya secara personal nantinya, gitu. Dan semoga apa yang disampaikan di sini terkait dengan apa itu musik publishing, dengan segala macam keseruannya ya, karena memang inilah yang membantu pencipta lagu ke depannya tetap menerima manfaat gitu ya, hak moralnya, hak ekonominya terutama gitu. Jadi jangan abaikan karya-karya kita yang ada di komputer itu, didiemin. Karena sayang sekali, karena kita nggak pernah tahu lagu itu ternyata bisa dipakai buat soundtrack film, bisa dipakai buat jingle iklan gitu. Kita nggak pernah tahu. Bisa dinyanyikan artis lain juga gitu. Jadi memang seharusnya sebagai musisi kita juga udah care sama karya kita. Jangan sampai terbengkalai begitu aja jadi sampah gitu di komputer kita atau di data kita gitu. Mungkin begitu mungkin dari Mas Pepeng ada closing statement, kemudian dilanjut oleh Mas Vivan, monggo. Aku sedikit tambahin yang sangat mendasar sekali, intinya apabila kita ngomongin tentang hak cipta, copyright gitu ya, itu akan selalu berhubungan dengan kesadaran. Kesadaran bagi si pencipta lagu bahwa kita sebagai pencipta lagu punya hak penuh atas lagu-lagu kita, dan kita punya kewajiban untuk mendaftarkan lagu kita. Dan dari sisi pengguna lagu punya kewajiban untuk izin kalau menggunakan, dan punya hak untuk menggunakan sesuai dengan izin tersebut. Gitu. Jadi pure ngomongin hak cipta itu pure ngomongin kesadaran. Kesadaran ya? Ya. Oke. Terima kasih Mas Pepeng. Mas Vivan ada closing statement dari Pop You Goods? Mungkin mau ini sih biar relevan sama teman-teman karena aku juga musisi dan produser dan songwriter juga. Intinya adalah kita sebagai pemain musik ya, aku nyebutnya pemain musik. Pemain musik tuh income-nya nggak cuman di merchandise ataupun manggung. Sebenarnya banyak banget terapan kantong yang bisa kita kelola. Kalau kita kelola dengan baik, contohnya kayak kita ikut
Masif itu pasti kita ada kantong income yang lain, terus ada royalty master dari agregator itu kantong income yang lain. Intinya jadi musisi itu kantongnya banyak banget kalau kita mau mengelola itu dengan baik dan paham sistemnya gimana berjalan gitu sih. Udah Mas. Terima kasih Mas Vivan. Ada tambahan lagi Mas Pepeng? Cukup? Ya, ini lupa banget dikasih tahu bahwa Masif Musik itu tadi kan udah dikasih tahu sama Mas Vivan di Jakarta, base kantornya itu kami sangat open. Bahkan kami karena punya slogan Home for Songwriters, semakin kamu datang ke kantor Masif nggak punya tujuan berarti semakin berhasil tujuannya. Nyindir aku ini. Nyindir aku ini. Ada beberapa songwriters yang ke kantor itu cuma numpang wifi doang, nggak masalah. Sok silakan numpang makan doang. Mas saya belum makan, saya ngekos nggak punya duit, silakan makannya gratis dan makanannya enak-enak. Realita. Terkurasi. Gue selalu bilang makanan di Masif itu terkurasi Mas, beneran Mas, bukan kafe doang Mas. Ya, tapi enak semua sih beneran. Yoi, jadi di HRD kami itu punya juru cicip. Jadi setiap makanan yang ada di Masif udah pasti enak, silakan. Dan kami punya fasilitas khusus untuk teman-teman yang ngedaftarin lagu kami, yaitu pemakaian studio rekaman gratis tanpa biaya. Yes. Loh, kok bisa begitu? By the way, studionya bagus banget guys, beneran. Kok bisa begitu? Padahal Masif Musik bukan label. Memang bukan label, tapi kami semua ya Masif Musik kan dijalankan oleh musisi juga ya. Pemilik Masif Musik itu Mas Irfan Aulia, Mas Aldri Datavihadi, dan Mas Erik siapa ya namanya? Gue lupa. Erik Partogi. Ya, itu mereka adalah personil Samson, musisi juga. Dan tahu banget pain pointnya musisi itu apa sih. Salah satunya adalah produksi, karena produksi itu mahal. Jadi kami sangat peduli dengan teman-teman yang ingin berkarya tapi punya keterbatasan, dan kami siap untuk studionya dipakai buat workshop, buat take vokal, buat take drum, buat take apapun itu instrumennya, buat mixing, buat mastering, anytime. Just call me, anjay. Gitu, terima kasih. Terima kasih Mas Pepeng, Mas Vivan. Sama-sama, Sukses Mas. buat project-projectnya. Amin. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita malam hari ini. Semoga teman-teman musisi di Malang, pencipta lagu di Malang semakin maju dan karya-karyanya bisa mendunia ya, bukan cuma mengindonesia lewat musik publishing. Terkhusus Masif Musik Entertainment. Terima kasih banyak, saya kembalikan lagi mic kita ke MC malam hari ini, Mas Ucil. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di malam-malam publishing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.